Pernahkah kamu merasa seolah kamu sudah bekerja begitu keras, berjuang setiap hari, namun uang tetap terasa menjauh? Seolah setiap kali kamu menarik napas lega, kehidupan datang lagi dengan tagihan, kebutuhan, dan kekhawatiran baru? Mungkin kamu mulai bertanya-tanya, apakah keberuntungan hanya milik orang-orang tertentu? Apakah kamu ditakdirkan untuk terus mengejar tanpa pernah benar-benar merasa cukup? Tapi dengarkan baik-baik. Apa yang akan aku katakan mungkin terdengar sederhana, tapi jika kamu benar-benar memahami maknanya, segalanya bisa berubah. Karena uang bukan hanya angka. Uang adalah energi, dan energi selalu tertarik pada getaran yang serupa. Bayangkan sejenak, setiap pikiran yang kamu miliki, setiap perasaan yang kamu biarkan tumbuh di hatimu, memancarkan frekuensi ke semesta, kemarahan memancarkan gelombang tertentu, rasa syukur memancarkan yang lain, dan uang, ia bergerak pada frekuensi kelimpahan. Ia tidak tertarik pada ketakutan, ia tidak tertarik pada rasa kurang, ia hanya datang pada mereka yang telah menyelaraskan diri dengan energinya. Mungkin selama ini kamu berpikir uang menjauh darimu karena kamu tidak cukup pandai, tidak cukup beruntung, atau tidak punya koneksi. Tapi kenyataannya lebih dalam dari itu. Uang bukan sekadar hasil kerja keras. Uang adalah cermin dari keadaan batinmu. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tampak beruntung dalam segala hal? Apapun yang ia lakukan, seolah selalu membawa hasil. Sedangkan ada orang lain, mungkin seperti kamu, yang berusaha mati-matian, tapi seolah selalu mentok. Perbedaan mereka bukan pada nasib, tapi pada energi yang mereka pancarkan. Energi yang lahir dari keyakinan terdalam, dari cara mereka melihat diri mereka sendiri, dari hubungan mereka dengan uang. Dan disinilah segalanya bermula. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah benda, dan ketika pikiran dipadukan dengan keinginan yang membara, ia menjadi kekuatan magnetis yang mampu menarik segala sesuatu yang ia butuhkan. Ya, pikiran adalah magnet, dan sekarang aku ingin kamu membayangkan dirimu sebagai magnet itu. Setiap keyakinanmu, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap emosi yang kamu rasakan, sedang menarik atau menolak uang dari hidupmu. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, selama ini apa yang kamu percayai tentang uang? Apakah kamu sering berkata dalam hati, uang sulit didapat, rezeki orang beda-beda, atau aku tidak seberuntung mereka? Kalimat-kalimat itu adalah mantra yang kamu kirimkan ke alam bawah sadarmu. Dan alam bawah sadarmu, ia tidak menolak, ia hanya menerima. Ia berkata, baiklah, dan mulai menciptakan realitas sesuai dengan keyakinan itu. Inilah rahasia pertama, dan mungkin yang paling penting dari energi uang. Keyakinan adalah fondasi magnetmu. Tanpa keyakinan yang benar, kamu seperti seseorang yang menanam benih di tanah berbatu. Tak peduli seberapa banyak air dan pupuk kamu berikan, benih itu takkan tumbuh. Kamu harus mencabut batu-batu itu dulu. Keyakinan lama, rasa takut, luka batin terhadap uang, sebelum kamu menanam yang baru. Karena uang tidak datang pada orang yang hanya menginginkannya. Uang datang pada orang yang siap menerimanya. Dan kesiapan itu lahir dari iman. Mungkin kamu pernah berdoa, meminta rezeki, tapi di dalam hatimu ada suara kecil yang berkata, tapi bagaimana mungkin? Suara itu adalah tembok tak terlihat. Itulah yang memutus arus energi antara dirimu dan kelimpahan yang menunggumu. Padahal doa sejati bukan sekadar kata. Doa adalah kepercayaan yang penuh, bahkan ketika belum terlihat hasilnya. Doa adalah tindakan iman, dan iman adalah magnet terkuat yang bisa kamu miliki. Bayangkan sekarang, kamu berdiri di tepi pantai. Ombak datang, silih berganti. Kamu bisa menolak
kamu bisa berlari, tapi ombak itu akan terus datang. Itulah rezeki. Ia tak pernah berhenti. Yang perlu kamu lakukan hanyalah belajar menerima, tanpa rasa takut, tanpa rasa tidak layak. Tapi sebelum kamu bisa menerima, kamu harus belajar percaya. Percaya bahwa kamu pantas. Percaya bahwa semesta tidak kejam. Percaya bahwa setiap kesulitan yang kamu lalui bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Persiapan agar hatimu cukup kuat menampung lebih banyak berkah. Inilah bagian yang sering kita lupakan. Energi uang tidak tertarik pada orang yang penuh keluhan, tapi pada orang yang penuh keyakinan. Pada mereka yang tidak lagi melihat uang sebagai masalah, tapi sebagai sarana. Pada mereka yang berterima kasih, bahkan sebelum menerima. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan tanyakan lagi pada hatimu, apakah aku benar-benar percaya bahwa aku pantas hidup dalam kelimpahan? Apakah aku sungguh yakin bahwa aku diciptakan bukan untuk kekurangan, tapi untuk berkembang? Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik paling sulit. Mungkin saldo rekeningmu menipis. Mungkin kamu lelah mencoba. Tapi di balik semua itu, ada cahaya kecil. Cahaya yang belum padam. Itulah harapan. Dan harapan adalah api pertama dari perubahan besar. Jangan padamkan api itu, karena disitulah hidupmu akan berputar. Semuanya dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu punya kekuatan lebih besar dari yang kamu sadari. Kekuatan untuk mengubah frekuensi. Untuk mengubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Untuk menanam keyakinan baru. Bayangkan setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih. Setiap pikiran adalah air yang menyiramnya. Apa yang kamu tanam hari ini akan kamu tuai besok. Dan setiap benih keyakinan positif tentang rezeki, uang, dan kelimpahan akan menarik realitas baru ke hidupmu. Bukan karena sihir, tapi karena hukum energi. Karena semesta merespons vibrasi yang kamu pancarkan. Mulailah sekarang, perlahan-lahan, mengubah narasi batinmu. Ubah, aku tidak bisa menjadi aku sedang belajar. Ubah, uang sulit didapat menjadi uang datang dengan mudah padaku. Ubah, aku tidak beruntung menjadi aku menciptakan keberuntunganku sendiri. Ini bukan sekadar afirmasi kosong. Ini adalah proses penyelarasan energi. Dan ketika pikiranmu selaras dengan iman, hal-hal mulai berubah. Peluang muncul entah dari mana. Orang-orang baru datang ke hidupmu, dan tiba-tiba uang mulai mengalir. Tapi semua dimulai dari dalam dirimu. Dari keyakinan yang kamu tanam hari ini. Dari niat yang kamu tetapkan malam ini. Dan dari keputusanmu untuk percaya sekali lagi. Dengan kamu bisa merasakan getaran ini. Jika ada sesuatu dalam hatimu yang bergetar mendengarnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Dan untuk membuka pintu baru dalam hidupmu. Karena pintu itu sudah di depanmu. Yang kamu butuhkan hanyalah kunci iman dan tangan yang berani memutarnya. Dan jika kamu ingin aku menemanimu lebih dalam, untuk menemukan 3 rahasia yang akan membuat energi uang menempel padamu, maka tetaplah di sini. Perjalanan ini baru dimulai. Tapi sebelum kita lanjut, bantu semesta menyebarkan energi positif ini. Klik tombol like, tinggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan saat ini, dan tekan subscribe. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi baru dalam hidupmu. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu. Rasakan bahwa kamu masih di sini, bahwa kamu masih hidup. Karena kehidupan ini bukan sekadar perjalanan mencari uang. Ini adalah perjalanan untuk memahami energi di balik segalanya.
Dan disinilah kita menemukan rahasia kedua, rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan dunia. Energi uang menempel pada mereka yang memahami kekuatan pikiran dan getaran hati. Bayangkan otakmu seperti antena. Ia menangkap dan memancarkan sinyal ke semesta. Dan semesta selalu menjawab, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, dikirimkan kembali kepadamu dalam bentuk pengalaman. Jika kamu hidup dalam rasa takut, semesta mengirimkan situasi yang memperkuat ketakutan itu. Tapi jika kamu hidup dalam rasa syukur, dalam iman, dalam keyakinan bahwa kamu sedang dalam aliran rezeki, maka semesta akan menyesuaikan frekuensinya denganmu. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, seni berbicara pada pikiran bawah sadar. Dan disinilah kekuatan sejati manusia tersembunyi. Kita bukan hanya makhluk yang berpikir. Kita adalah makhluk yang mencipta lewat pikiran. Ketika kamu mengulangi kata-kata tertentu pada dirimu, kamu sedang menulis ulang program batinmu. Kamu sedang menanamkan kepercayaan baru yang akan membentuk realitas baru. Pikirkan ini. Setiap hari kamu berbicara pada dirimu sendiri ribuan kali. Dan setiap kata yang kamu ucapkan membentuk getaran. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi sebagian besar pikiranmu berasal dari masa lalu, dari pengalaman, luka, ketakutan. Dan selama kamu terus mengulangnya, kamu memancarkan energi yang sama berulang kali. Itu sebabnya banyak orang tetap berada di tempat yang sama, meski sudah berusaha keras, karena mereka belum mengubah getarannya. Belum berbicara bahasa semesta. Sekarang, aku ingin kamu mulai berbicara dengan cara baru. Setiap kali kamu bangun di pagi hari, ucapkan ini pelan-pelan dalam hati. Aku menarik energi uang dengan mudah. Aku adalah magnet kelimpahan. Aku pantas hidup dalam rezeki yang luas. Ulangi itu. Setiap hari. Bukan karena kata-kata itu ajaib, tapi karena getaran di balik keyakinan itu nyata. Semakin kamu mengucapkannya dengan iman, semakin dalam ia tertanam dalam pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadarmu akan mulai mencari cara, peluang, dan jalan agar itu menjadi kenyataan. Itulah rahasia kedua, autosugesti yang disatukan dengan iman. Tanpa iman, kata-kata hanyalah suara kosong. Tapi ketika kamu mengucapkannya dengan kepercayaan penuh, mereka menjadi doa. Dan doa tidak pernah sia-sia. Kamu mungkin berpikir, tapi aku sudah berdoa selama ini, kenapa belum juga datang rezekiku? Mungkin jawabannya sederhana. Kamu berdoa dengan kata, tapi bukan dengan getaran. Kamu meminta, tapi di dalam hatimu masih ada keraguan. Seperti menyalakan lilin sambil meniup apinya. Kamu ingin terang, tapi sekaligus takut akan nyalanya. Kamu perlu mengubah cara berdoa. Berdoalah seolah-olah sudah terkabul. Rasakan seolah-olah uang itu sudah mengalir ke hidupmu. Bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk rasa. Rasa cukup, rasa tenang, rasa aman. Karena sesungguhnya itulah yang kamu cari dari uang. Bukan kertasnya, tapi energi ketenangan yang ia bawa. Dan ketika kamu bisa memancarkan energi itu duluan, sebelum uangnya datang, maka uang itu tak punya pilihan selain datang kepadamu. Karena kamu sudah menjadi frekuensinya, seperti magnet dan besi. Magnet tidak perlu mengejar, ia hanya menarik. Dan kamu bisa menjadi magnet itu jika kamu mengerti bagaimana cara bergetar dengan benar. Sekarang, dengarkan dengan hati, uang bukan tujuan, uang hanyalah perantara. Tujuannya adalah ekspansi jiwamu, agar kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu, agar kamu bisa memberi lebih, mencintai lebih, berbuat lebih. Ketika kamu memahami ini, hubunganmu dengan uang akan berubah total. Kamu tidak lagi melihatnya dengan ketamakan, tapi dengan rasa tanggung jawab spiritual. Kamu tidak lagi memintanya karena takut kekurangan, tapi karena kamu ingin menjadi saluran berkat bagi yang lain. Inilah kunci ketiga
yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tapi jangan buru-buru, kita akan sampai ke sana nanti. Sekarang, biarkan dirimu meresapi makna ini. Uang menempel pada hati yang bersih dari rasa takut. Bukan pada hati yang sempurna, tapi pada hati yang berani percaya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah selama ini aku mencari uang dari rasa takut atau dari rasa cinta? Apakah aku bekerja karena takut miskin atau karena aku ingin memberi makna? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya menentukan getaranmu. Karena semesta tidak merespons kata-kata, ia merespons energi di balik kata-kata itu. Dan ketika kamu mulai bekerja dengan rasa cinta, ketika kamu mulai berdoa dengan rasa syukur, ketika kamu mulai berbicara pada dirimu dengan keyakinan, kamu mengaktifkan sesuatu yang luar biasa, koneksi antara pikiranmu dan semesta. Inilah yang disebut mastermind oleh Napoleon Hill, sebuah sinergi antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi, sebuah kolaborasi spiritual antara pikiran, iman, dan alam semesta. Dan begitu koneksi itu hidup, kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Karena setiap langkahmu mulai dipandu, setiap keputusan kecil terasa lebih ringan, dan rezeki mulai datang dari arah yang tak terduga. Bukan kebetulan, tapi hasil dari keselarasan. Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan lebat. Di awal, semuanya terasa gelap, penuh duri, dan menakutkan. Tapi saat matamu mulai terbiasa, kamu mulai melihat cahaya di sela pepohonan. Kamu mulai mendengar suara air, burung, dan angin. Dan kamu sadar, ternyata jalan itu tidak menakutkan, hanya belum kamu pahami. Begitu pula dengan hidupmu. Ketika kamu belajar memahami energi uang, ketakutanmu perlahan hilang. Yang tersisa hanyalah rasa tenang. Karena kamu tahu kamu sedang diarahkan. Sekarang, lihat dirimu bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pencipta realitas. Lihat dirimu bukan sebagai seseorang yang kekurangan, tapi sebagai sumber energi yang melimpah. Karena ketika kamu mengubah cara memandang dirimu, dunia pun berubah cara memandangmu. Dan di titik itu, energi uang mulai menempel. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi frekuensi yang ia cari. Jika kamu bisa merasakan kedamaian kecil saat mendengarkan ini, itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang berubah di dalam dirimu. Jangan buru-buru, nikmati prosesnya. Karena setiap perubahan sejati dimulai dari kesadaran kecil, yang tumbuh menjadi kebiasaan, lalu menjadi takdir baru. Dan di blok berikutnya, kita akan masuk ke tahap yang lebih dalam. Bagian di mana teori berubah menjadi latihan. Di mana iman diuji dan kebiasaan lama mulai diluruhkan. Kita akan bicara tentang disiplin spiritual, tentang bagaimana menjaga getaranmu tetap tinggi meski dunia menekan, tentang bagaimana melatih pikiranmu agar tetap selaras dengan energi rezeki, bahkan saat badai datang. Jadi, tetaplah di sini, karena perjalananmu menuju kelimpahan sejati baru saja dimulai. Sekarang, kita sudah memahami bahwa energi uang bukan datang dari kerja keras semata, tapi dari keseimbangan antara pikiran, iman, dan getaran hati. Namun, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah bayangan. Untuk membuat energi uang benar-benar menempel padamu, kamu harus melatih dirimu. Karena perubahan bukan terjadi dalam satu malam. Perubahan lahir dari disiplin. Disiplin pikiran, disiplin emosi, dan disiplin energi. Inilah tahap ketiga dari perjalanan ini. Perjuangan dan latihan batin. Karena setelah kamu memahami rahasia energi uang, alam semesta akan mengujimu. Ia ingin tahu, apakah kamu benar-benar percaya atau kamu hanya berharap? Dan disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka berkata, "Aku sudah berpikir positif, aku sudah berdoa. Tapi kenapa belum juga datang?" Mereka tidak menyadari bahwa proses ini seperti menanam benih di tanah. Benih tidak tumbuh dalam sehari. Ia butuh waktu, butuh cahaya,
butuh kesabaran, dan butuh tangan yang terus menyiraminya, bahkan ketika belum terlihat hasil apapun. Begitu pula dengan dirimu. Kamu sedang menanam keyakinan baru. Kamu sedang menanam frekuensi kelimpahan dalam batinmu, dan itu membutuhkan latihan. Latihan setiap hari, setiap saat, bahkan ketika rasanya tidak mudah. Mulailah dari hal kecil. Setiap pagi, sebelum membuka mata, bisikkan pada dirimu, "Hari ini, aku menarik energi uang dan rezeki dengan mudah. Aku selaras dengan kelimpahan." Ucapkan itu dengan rasa syukur, bukan dengan rasa butuh. Lalu, rasakan getaran itu. Bayangkan kamu berjalan dengan ringan, dikelilingi oleh peluang. Bayangkan dunia membukakan pintunya untukmu. Ini bukan imajinasi kosong, ini adalah latihan vibrasi. Dan di malam hari, sebelum tidur, ucapkan kalimat yang sama dengan rasa damai. Karena saat kamu tidur, pikiran bawah sadarmu bekerja paling kuat, ia menyerap semua yang kamu rasakan sebelum tidur. Jika kamu tidur dengan rasa takut, kamu menanam kecemasan di batinmu. Tapi jika kamu tidur dengan rasa syukur, kamu menanam kedamaian yang akan menarik rezeki di hari esok. Napoleon Hill menyebut ini kebiasaan pikiran. Dan kebiasaan pikiran, ketika diulang terus-menerus, menjadi vibrasi tetap, pola energi yang menarik realitas tertentu. Jadi, bukan hanya tindakanmu yang penting, tapi keadaan batin di balik tindakanmu. Kamu bisa bekerja keras sepanjang hari, tapi jika kamu melakukannya dengan rasa cemas, semesta hanya mendengar getaran kecemasanmu. Namun jika kamu bekerja dengan tenang, dengan keyakinan bahwa setiap langkahmu bernilai, maka pekerjaanmu menjadi magnet kelimpahan. Energi itu terasa. Orang lain bisa merasakannya. Kesempatan bisa merasakannya. Dan perlahan, kamu mulai menarik hal-hal yang selaras dengan keyakinan barumu. Tapi tentu saja, ini tidak selalu mudah, karena pikiran lamamu akan mencoba menarikmu kembali. Ia akan berbisik, "Tidak mungkin, aku tidak pantas," atau "semua ini omong kosong." Suara itu adalah bayangan masa lalu, dan tugasmu adalah untuk tidak lagi mempercayainya. Bagaimana caranya? Dengan disiplin mental. Setiap kali pikiran negatif muncul, jangan lawan. Amati saja, lalu gantikan dengan pikiran baru. Katakan dalam hati, "Terima kasih telah muncul, tapi aku tidak lagi memilihmu." Lalu tarik napas dan kembali pada rasa percaya. Lakukan ini berulang kali, sampai kamu menjadi penguasa atas pikiranmu sendiri. Inilah latihan sejati seorang pencipta realitas. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat magnetmu, semakin tinggi frekuensimu, dan semakin mudah rezeki datang kepadamu. Tapi ada satu hal lagi, sesuatu yang sangat penting namun sering diabaikan: energi tindakan. Kamu tidak bisa hanya duduk dan berharap. Kamu harus bergerak. Namun gerakmu harus datang dari inspirasi, bukan dari ketakutan. Perbedaan antara keduanya terasa jelas. Ketika kamu bertindak dari rasa takut, kamu lelah, tegang, dan gelisah. Tapi ketika kamu bertindak dari inspirasi, langkahmu terasa ringan. Kamu seperti tahu arah tanpa perlu berpikir terlalu banyak. Kamu selaras. Dan inspirasi itu datang ketika pikiranmu hening. Ketika kamu berhenti berlari, berhenti panik, dan mulai mendengarkan suara di dalam. Suara yang lembut, yang berkata, "Tenang, aku di sini, aku tahu jalannya." Itulah suara jiwamu. Itulah koneksi antara dirimu dan sumber energi tak terbatas. Untuk melatih koneksi itu, kamu bisa mulai dengan ritual sederhana. Setiap pagi, duduk tenang selama 5 menit. Tarik napas perlahan. Bayangkan cahaya keemasan mengalir dari atas kepalamu, turun ke seluruh tubuhmu. Rasakan cahaya itu membersihkan setiap ketegangan, setiap rasa takut, setiap keyakinan lama. Lalu bayangkan cahaya itu keluar dari dadamu,
memancar ke seluruh arah, membawa energi kasih, syukur, dan kelimpahan. Lakukan ini setiap hari, tanpa memikirkan hasil. Hanya rasakan, nikmati keheningannya. Dan perlahan, kamu akan mulai merasakan sesuatu berubah. Kamu menjadi lebih tenang, lebih percaya, lebih ringan. Dan energi uang, energi rezeki, mulai menempel dengan sendirinya. Karena uang tidak datang pada mereka yang putus asa, tapi pada mereka yang damai. Damai bukan berarti pasif, damai berarti yakin. Yakin bahwa setiap langkah kecil membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Yakin bahwa semesta bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Dan yakin bahwa kamu tidak perlu memaksa, cukup mengizinkan. Kamu mungkin akan diuji. Mungkin kamu akan kehilangan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa itu membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Jangan panik. Itu bagian dari penyelarasan. Terkadang, semesta perlu membersihkan jalan agar energi baru bisa masuk. Percayalah pada prosesnya. Karena semakin kamu percaya, semakin kuat frekuensi imanmu. Dan iman adalah getaran yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ia menembus batas logika. Ia menarik mukjizat yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Itulah kekuatan tertinggi manusia, percaya tanpa bukti, lalu menciptakan bukti dari kepercayaan itu. Sekarang, bayangkan dirimu seolah kamu sudah sampai di tempat yang kamu impikan. Kamu tenang. Kamu tidak lagi mengejar. Uang datang padamu dengan mudah dari berbagai arah. Orang-orang datang menawarkan kerjasama. Peluang muncul tanpa kamu memaksanya. Kamu memberi lebih banyak, dan semakin kamu memberi, semakin banyak yang datang kembali padamu. Itu bukan fantasi, itu hukum alam. Karena energi selalu mencari keseimbangan. Dan ketika kamu menjadi sumber kelimpahan, kelimpahan akan menempel padamu. Semua ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang dirimu. Tentang bagaimana kamu belajar mengendalikan pikiranmu, mempercayai hatimu, dan berharmoni dengan semesta. Tentang bagaimana kamu bertransformasi dari pencari menjadi pencipta, dari korban keadaan menjadi pengendali energi. Dan semua dimulai dari satu hal kecil, keputusan untuk disiplin setiap hari. Lakukan ritual itu. Ucapkan afirmasimu. Latih pikiranmu. Percayai prosesmu. Dan kamu akan melihat, perlahan tapi pasti, hidupmu mulai berubah. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dan di blok terakhir nanti, kita akan melangkah menuju puncak perjalanan ini. Transformasi total. Ketika energi uang bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang hidup bersamamu. Ketika kamu tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya secara batin. Ketika kamu menyadari bahwa kelimpahan sejati bukan datang dari luar, tapi dari cahaya yang kamu nyalakan di dalam dirimu sendiri. Dan sekarang, kita tiba di bagian terakhir dari perjalanan ini. Bagian di mana semuanya mulai menyatu. Di mana pengetahuan berubah menjadi kebijaksanaan, dan kebijaksanaan berubah menjadi kehidupan. Kamu telah melewati rasa sakit, kebingungan, dan pencarian. Kamu sudah menanam benih baru dalam pikiranmu. Kamu sudah melatih keyakinanmu. Dan kini, waktunya melihat benih itu tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Inilah momen transformasimu. Momen ketika kamu mulai menyadari, kamu tidak perlu mengejar uang, karena kamu sudah menjadi magnetnya. Kamu sudah menjadi sumber energi kelimpahan itu sendiri. Kamu sudah menjadi frekuensi yang direspon oleh semesta. Perhatikan apa yang mulai terjadi dalam hidupmu. Pikiranmu tidak lagi dipenuhi rasa takut. Kamu mulai berbicara dengan lembut pada dirimu sendiri. Kamu mulai memperlakukan dirimu dengan kasih. Dan tiba-tiba, dunia pun mulai berubah. Peluang yang dulu tampak tertutup, perlahan terbuka. Orang-orang yang dulu menjauh, mulai datang kembali dengan niat baik. Pintu-pintu rezeki yang dulu seolah terkunci,
kini berderit terbuka dengan sendirinya. Semua terasa lebih ringan, lebih alami, lebih selaras. Karena begitulah hukum energi bekerja. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Dan saat ini, setelah semua latihan batin, disiplin pikiran, dan perubahan keyakinan, getaranmu telah berubah. Kamu tidak lagi menjadi orang yang sama. Kamu telah berevolusi. Kamu telah naik tingkat dalam kesadaranmu. Sekarang, kamu memahami bahwa uang hanyalah refleksi. Ia mencerminkan isi pikiran dan hatimu. Ketika batinmu damai, uang datang dengan damai. Ketika batinmu cemas, uang pun pergi dengan cemas. Dan ketika batinmu penuh kasih, uang datang dengan kasih, membawa berkah yang tak hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Lihatlah ke dalam dirimu sekarang, apakah kamu merasa berbeda? Apakah kamu bisa merasakan ketenangan itu tumbuh di dalam dada? Itu tandanya energi barumu sedang terbentuk. Itu tandanya semesta sedang menata ulang hidupmu. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Transformasi sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kamu miliki, tapi dari seberapa banyak damai yang kamu rasakan saat memilikinya. Karena kekayaan tanpa ketenangan hanyalah penjara yang lebih indah. Namun kelimpahan yang datang dari kedamaian adalah kebebasan sejati. Sekarang, bayangkan dirimu duduk di sebuah taman. Udara segar, matahari hangat menyentuh kulitmu. Kamu tersenyum, bukan karena semua masalahmu sudah hilang, tapi karena kamu tahu, kamu bisa mengatasinya. Kamu tahu bahwa semesta tidak melawanmu. Kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu akan selalu punya cukup. Cukup waktu, cukup rezeki, cukup cinta. Karena kamu telah menemukan sumbernya, dan sumber itu bukan di luar sana. Sumber itu ada di dalam dirimu, di dalam hatimu yang kini bersih dari rasa takut, di dalam pikiranmu yang kini penuh keyakinan dan syukur. Sekarang, kamu tidak lagi berusaha keras untuk menjadi sesuatu. Kamu hanya menjadi. Dan ketika kamu menjadi, dunia pun menyesuaikan diri dengan energimu. Itulah inti dari rahasia ketiga. Energi uang menempel pada mereka yang hidup dalam keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Ketika ketiganya sejalan, arus rezeki mengalir tanpa hambatan. Tidak terburu-buru, tidak tertahan. Seperti sungai yang mengikuti jalannya sendiri. Tenang, tapi pasti sampai ke lautan. Dan begitulah rezekimu bekerja. Tidak perlu kamu kejar, cukup kamu arahkan dengan keyakinan dan tindakan yang selaras. Tugasmu bukan memaksa, tapi menjaga getaranmu tetap tinggi, menjaga imanmu tetap kuat, menjaga hatimu tetap terbuka. Ketika kamu merasa jatuh, jangan menyerah. Bangkitlah, tarik napas, dan ingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah ciptaan yang memiliki kekuatan untuk menarik apapun yang kamu butuhkan. Bukan karena kamu lebih istimewa, tapi karena kamu sadar bahwa energi Tuhan hidup di dalam dirimu. Bahwa setiap doa yang keluar dari hatimu adalah percikan dari energi itu sendiri. Dan sekarang, kamu tahu bagaimana menggunakannya. Kamu tahu bagaimana berbicara dengan semesta. Kamu tahu bagaimana menanam keyakinan, memeliharanya dengan doa, dan memetik hasilnya dengan tindakan penuh kesadaran. Lihatlah perjalananmu, dari rasa takut menjadi percaya, dari keluhan menjadi syukur, dari keinginan menjadi kebijaksanaan. Itulah transformasi sejati. Kamu tidak lagi melihat uang sebagai tujuan, tapi sebagai teman, sebagai energi yang menempel padamu karena kamu memancarkan cinta, iman, dan kedamaian. Dan itulah rahasia terbesar dari semuanya. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai menerima. Ketika kamu berhenti mengeluh, kamu mulai mendengar. Ketika kamu berhenti takut, kamu mulai hidup. Sekarang, tutup matamu sejenak
Bayangkan dirimu yang baru, lebih kuat, lebih tenang, lebih selaras. Bayangkan rezeki datang dengan lembut dari segala arah. Dari pekerjaan, dari ide, dari hubungan, dari kebetulan yang tampak sederhana tapi penuh makna. Rasakan rasa syukur itu mengalir dari hatimu, memenuhi tubuhmu, memancar keluar. Biarkan energi itu menempel, menyatu, menjadi bagian dari dirimu. Karena mulai hari ini, kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Kamu hidup dalam kesadaran kelimpahan. Dan ketika kamu hidup dalam kelimpahan, uang datang bukan sebagai ujian, tapi sebagai perpanjangan dari cintamu pada kehidupan. Kamu adalah sumber. Kamu adalah magnet. Kamu adalah saluran energi ilahi yang menyalurkan berkah ke dunia ini. Mulai saat ini, setiap kali kamu memberi, kamu tahu itu tidak akan membuatmu kekurangan. Karena setiap kali kamu memberi, kamu menciptakan ruang untuk menerima lebih banyak. Itulah hukum keseimbangan. Itulah rahasia yang selama ini dijaga oleh semesta, menunggu kamu untuk menyadarinya. Sekarang kamu tahu, sekarang kamu siap. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu bisa merasakan sesuatu bergetar di dalam dirimu, itu artinya perjalanan ini telah mengaktifkan sesuatu yang suci di dalam hatimu. Jangan biarkan getaran ini hilang. Rawatlah dengan doa. Kuatkan dengan iman. Hidupkan setiap hari dengan tindakan yang selaras. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih berarti. Awal dari hubungan baru dengan energi rezeki. Awal dari kesadaran bahwa kamu tidak perlu mencari kelimpahan, karena kamu adalah kelimpahan itu sendiri. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.